Ya, oke. Anak-anak dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Salah satu pemimpin untuk berdoa. Ya, ketua kelas. Mediva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipimpin berdoa. Oke, anak-anak kelas 5 hari ini siapa yang nggak berangkat? Denis. Oh iya, kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Ya, kita doakan bersama-sama semoga teman yang hari ini nggak berangkat besok bisa berangkat ya. Yang sakit cepat sembuh, yang masih ada urusan cepat selesai. Amin. Oke. Langsung anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Ada yang tahu AI singkatannya apa? Tangan. Tahu nggak? AI adalah artificial intelligence. Ya, singkatannya artificial intelligence. Oke, lanjut Pak Aris. Nah, AI atau kecerdasan artifisial itu dapat dikaitkan dengan teknologi atau media digital. Ya, seperti contohnya yang pertama apa itu? Handphone. Nah, semua sudah punya ya. Rata-rata untuk kelas 5 ini kan sudah terbiasa mengakses handphone, sudah menggunakan aplikasi apa? Contoh yang paling mudah WhatsApp, kemudian YouTube ya, kemudian apa lagi? TikTok atau mungkin Instagram atau mungkin browsing Facebook pakai Google gitu ya. Oke, yang kedua yaitu mesin fotokopi. Nah, pernahkah kalian menggunakan mesin fotokopi? Pernah ya? Kalau misal ini kalian ingin menggandakan tulisan atau buku, itu kan tidak harus ditulis ya. Gak usah capek-capek menulis supaya digandakan.
Karena mudah, karena ada mesin fotokopi, tinggal ke tempat fotokopi, di fotokopi mau jumlahnya berapa, 1, 2, 100 bisa cepat langsung selesai tanpa harus menunggu lama. Yang ketiga, laptop. Nah, anak-anak sudah pernah melaksanakan ANB. Nah, ya, itu kalian pakai apa? Laptop. Nah, itu adalah salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan atau keperluan sehari-hari. Dan yang keempat apa? Mobil otonom. Ya, mobil otonom itu mobil yang canggih. Sekarang di negara Jepang atau luar negeri ya, itu sudah ada mobil yang bisa jalan sendiri tanpa harus disetir, tanpa harus ada yang mengendarai, pakainya setting di remote. Misal ya, di Indonesia sudah ada. Misal Mediva mau pulang ke rumahnya di Ampel Gading misalnya ya, tinggal di program tujuan Ampel Gading, nanti sampai sendiri. Di situ sudah ada petanya, sudah ada mapnya, jadi tinggal naik nanti sampai dan berhenti tepat sesuai tujuan. Ya Mas ya. Ya, perhatikan. Ya kalau punya sendiri ya gratis, tapi kalau punya umum ya bayar ya. Tapi kalau di Jepang itu sudah ada yang mobil otomatis. Kalau di Indonesia sudah ada belum? Belum ya. Di Indonesia baru ada kereta cepat. Ya, kereta cepat. Pernah lihat di berita? Nah, kereta cepat itu yang dari Jakarta sampai Bandung itu hanya 30 menit. Padahal jarak tempuhnya itu jauh itu, sekitar hampir 200 kilo. Tapi cepat, sampai cepatnya hanya butuh waktu 30 menit sampai. Kalau sehari bisa bolak-balik berapa kilo? Ya. Pak, saya rumahnya Bandung mau ke Jakarta, pakai kereta cepat bus setengah jam sampai. Ya. Oke, yang kelima mesin cuci. Di sini siapa yang rumahnya ada mesin cucinya angkat tangan? Oke, ya. Itu teknologi zaman sekarang untuk mempermudah, tidak capek, mempersingkat waktu, nggak perlu ucap-ucap ya. Meskipun kalian tetap ingat harus bisa mempunyai keterampilan hidup, termasuk mencuci pakaian. Ya, jangan mentang-mentang Pak ada mesin cuci saya nggak usah belajar cuci. Jangan, karena kalian harus punya skill, life skill bertahan hidup. Ya, mesin cuci hanya untuk mendukung ya, mendukung supaya lebih mudah, tidak capek ya. Kemudian yang keenam pesan. Siapa yang pernah naik pesawat? Ya, kalau belum pernah, saya doakan ya, Pak Juru doakan. Misalnya mau wisata ke Bali, wisata ke Mekah, umroh ya, amin ya, naik pesawat cepat, duduk, terbang, tiba-tiba nggak sampai ya. Kalau naik kendaraan darat sampainya lama ya. Ya itu anak-anak ya, tadi termasuk contoh teknologi yang sering kita jumpai di kehidupan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian berbicara dengan robot atau asisten suara seperti Google Assistant atau Meta AI? Itu apa ya? Pernah nggak? Nah, contohnya kalian browsing YouTube, itu kalian pengen mendengarkan lagu Indonesia Raya, tapi tidak ingin ngetik, itu bisa dipencet tombol mikrofon ya, nanti tinggal bicara Indonesia Raya, nanti keluar. Nah, itu salah satu asisten suara atau Google Assistant ya, apa saja bisa. Di Google pencarian cara membuat mie rebus, keluar ya. Sediakan mie, sediakan
mangkok, ya, rebus air hingga mendidih, masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih, dan seterusnya. Itu salah satu tugas atau fungsi Google Assistant. Yang kedua, bagaimana caranya komputer tahu kalau ini gambar kucing dan itu gambar burung atau yang lainnya. Itu bisa, kalau canggih ya, bisa mendeteksi, oh ini gambar kucing, ini yang gambar burung, dan sebagainya. Dan yang ketiga, mengapa kita bisa mendapatkan rekomendasi tontonan pas di YouTube atau TikTok. Nah, kalian pernah nggak pas buka YouTube, kalian itu menjumpai video atau konten yang sesuai dengan yang kalian inginkan? Ya, pernah ya? Karena apa? Karena kalian kadang browsing di Google, browsing di YouTube, misalnya ya, cara berenang. Nah, nanti itu bisa sinkron dengan YouTube. Nanti ketika kalian buka YouTube itu tiba-tiba muncul tuh video pembelajaran renang. Jadi itu yang namanya teknologi. Nyarinya sekali tapi munculnya berkali-kali. Ya, kalian sering ketik lagu pop terbaru, oh ya nanti keluar terus. Besoknya keluar lagi. Karena itu kecanggihan teknologi, ya, melebihi kecanggihan manusia, ya. Tapi hanya kita bisa manfaatkan untuk mendukung tugas-tugas seharian kita. Oke, lanjut Pak. Nah, untuk tujuan pembelajaran yaitu Ustadz Didik mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan AI dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian mampu memberikan contoh pemanfaatan AI yang sederhana seperti pencarian Google menggunakan suara. Kemudian Ustadz Didik mampu mengidentifikasi cara kerja dasar AI dalam mengenali pola. Misalnya tadi ya, membedakan kucing atau burung dan sebagainya. Oke, lanjut Pak. Nah, konsep dasar dalam pembelajaran AI yaitu kecerdasan AI adalah kemampuan komputer. Dengarkan, coba kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi gini, kita memanfaatkan komputer biar komputernya itu bisa membantu kita dalam berpikir atau menyelesaikan tugas sehari-hari lebih mudah, ya. Kalian mau kerjakan PR, ya, tapi jangan disalahgunakan, ya. Kalian mau mencari rute, mau ke rumah teman, tapi kok rumah temannya jauh dan belum pernah, tinggal Sherlock. Kalian pernah Sherlock nggak? Ayo bro, Sherlock bro, rumahnya mana? Terus main Sherlock, diklik langsung nemu rutenya lewat jalan yang paling cepat, yang tidak ada macetnya, ya. Canggih nggak? Canggih banget, ya. Pentingnya memahami konsep AI yaitu untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kalian nggak akan ketinggalan meskipun apa? Meskipun kalian masih sekolah dasar tapi pembelajaran atau pengetahuannya sudah mengikuti perkembangan teknologi. Oke, lanjut Paris. Ya, pemanfaatan kecerdasan AI. Yang pertama untuk kehidupan manusia, yaitu dapat membantu dalam melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Yang kedua, dibaca bareng-bareng. Yang kedua, pengembang dan pengguna, mengembangkan atau menciptakan teknologi berbasis kecerdasan artifisial. Nah, membuat program chatbot yang bisa menjawab pertanyaan secara otomatis. Ya, gampang. Kalian mau menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari lewatnya Google. Bantu saya menemukan rumahnya Asim. Ketemu langsung, ya. Gitu ya. Oke, lanjut Pak. 3.
Nah, ini ada berbagai macam bidang. Yang pertama bidang pendidikan. Kalian pernah pakai Google Translate nggak? Nah, untuk apa itu? Nah, tidak hanya bahasa Inggris saja, tapi mungkin yang sering familiar bahasa Inggris ya. Semua bahasa di dunia bisa kita translatekan. Ya, kalian nulis bahasa Indonesia mau dirubah ke bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Korea bisa pakai Google Translate. Ruang guru itu kayak pelatihan. Google Classroom, Canva ya. Canva itu untuk kalian membuat konten, membuat brosur, membuat edit foto, jadwal pelajaran. Ada yang bisa, tidak pernah. Ayo pintar ya, kelas 5 bagus ini udah bisa pakai Canva. Bidang hiburan, ini kayaknya udah punya semua ini. YouTube, TikTok, terus game edukasi ya. Game edukasi apa? Nah, seperti game apa ya? Kayak teka-teki ya gitu. Terus apa ya? Banyaklah yang lain. Dan bidang keamanan seperti CCTV. Siapa yang maunya ada CCTV-nya? Nah, itu seperti itu ya. Jadi tahu meskipun sudah pergi jauh luar kota bisa ngecek. Nah, rumah saya ada yang datang apa enggak? Ada kurir paket apa enggak ini ya? Gitu. Bidang transportasi, Google Map dan lain sebagainya. Siapa yang di sini pernah naik Gojek? Grab? Ya, pesan makan lewat Grab. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan di bidang transportasi. Masak sekarang mau makan bakso nggak usah ke bawa bakso, tinggal ketik di GoFood bakso Sedayu harga 6.000. Nanti datang guys ya, baksonya 6.000, ongkirnya 10.000. Mahal ongkirnya ya, gitu kan? Ya iya. Oke, Pak Aris lanjut. Nah, bagaimana sih cara AE belajar atau bekerja? Nah, AE kenapa kok bisa canggih gitu loh? Nih, melalui berbagai metode. Namun intinya adalah pemrosesan data dan pengenalan pola. Jadi di internet itu kan datanya banyak. Ketika ada perintah, misal cara membuat nasi goreng, itu kan cari data seluruh dunia yang berkaitan dengan cara buat nasi goreng. Makanya saya cerdas, canggih. Oke Pak, lanjut. Nah, ini semakin banyak contoh gambar kucing yang dilihat oleh AI ini, semakin pintar kalau tahu itu kucing. Semakin contoh yang banyak, semakin cepat, semakin cerdas. Lanjut Pak. Nah, oke. Nah, dan ini kesimpulannya ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kecerdasan AI adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia, untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Manfaatnya untuk kehidupan manusia, penggunaan sebagai pengembang dan pengguna. Contoh pemanfaatan kecerdasan AI yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Gawe STEM, gawe telur ceplok, bisa itu pakai HP ya. Lanjut Pak. Oke ya, ini Pak Jalu ada satu buah video. Nah, ini adalah bagaimana sih ini berpikir ya. Nah, dilihat ya.
dilihat itu ada yang namanya algoritma. Ya. Contoh memasak nasi goreng. Di dalam memasak nasi goreng itu apa saja yang perlu diuraikan? Nah, itu ada alat, bahan, bumbu, dan langkah-langkah. Ya. Alatnya apa saja? Nah, itu ada apa itu? Kompor, wajan, nasi, telur, minyak, bumbu-bumbunya itu dilihat. Nah. Oke, langkah-langkahnya terus jadi. Nah, itu salah satu yang paling mudah diterapkan ya. Oke, cukup Pak. Ya. Ya, tepuk tangan. Jadi tadi ya ada contoh dekomposisi algoritma merangkai. Pengen nasi goreng jadi bahan pangan sampai jadi nasi yang bisa kalian makan. Oke. Untuk selanjutnya anak-anak Pak Jero ada tugas untuk kalian, nanti Pak Jero bagi pada masing-masing kelompok. Ya. Jadi nanti mengerjakan yang namanya labirin ya. Oke, siap? Ya. Nah, ini. Nah, kelompok 1 dari sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, ditulis, dikasih namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo Mas, duduk Mas. Ayo. Ya, kalian temukan di situ ada gambar induk ayam mencari anaknya. Jadi itu ada jalan supaya induk ayam ketemu anaknya. Sudah belum? Kasih nama dulu. Ya. Oke, sekarang maju dari kelompok 1. Ya, ya kelompok 1 sini maju 2 anak dari sini, ya. Kelompok 1, 2, 3. Ya, sini. Ya, ayo duduk Mas, duduk. Ya. Silakan dari kelompok berapa dan tunjukkan hasil tugas. Sudah ya. Jalannya yang nomor berapa ini? Yang tengah ya. Oke, ketemu nggak? Oh ya, ini udah ketemu ya. Tepuk tangan. Nah, oke, terima kasih. Kelompok 2. Perkenalan ya, nama saya. Dari kelompok apa itu? Perkenalkan, nama saya Regina Chandra. Ya. Nama saya Kila. Dari kelompok 2 akan membantu jualan makanan ayam ini. Sudah ketemu nggak? Oh, di jalur yang kedua ya, sama ya. Oke, ini dilihat. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3. Sendiri nggak apa-apa. Nama saya Nama saya dari kelompok 3.
Coba tunjukkan teman-teman. Ketemu enggak? Oh, sama ya lewat yang jalan tengah ya. Oke, ya, tepuk tangan. Oke. Ya, itulah anak-anak tentang materi pemanfaatan kecerdasan artifisial hari ini ya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti cukup ya. Oke, sebelum Pak Jarwo akhiri, malam kita berdoa. Berdoanya di dalam hati saja. Ya, oke. Saya pimpin. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Pak Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh istirahat ya.